Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. International Conference on Technology, Engineering and Computer Application (ICTK 2024) kembali digelar Universitas Semarang. Dalam pelaksanaannya yang kedua ini, diharapkan dapat menjadi peluang emas bagi dosen maupun mahasiswa. Universitas Semarang kembali menggelar International Conference on Technology, Engineering and Computer Application atau ICTK 2024 yang kedua. Kegiatan yang sukses digelar USM ini dibuka oleh Rektor USM Dr. Supari STMT di Auditorium Insinyur Wijatmoko pada Rabu 4 Desember 2024. Mengusung tema Accelerating Digital Transformation for Sustainable Future, konferensi ini menjadi platform strategis dalam mendorong inovasi dan kolaborasi dari lintas disiplin demi masa depan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, Dr. Supari STMT menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak. It is with great pride and enthusiasm that I stand before you to welcome all of you to the second International Conference on Technology, Engineering and Computer Application, ICTK 2024, hosted by Universitas Semarang. This event brings together brilliant minds from academia, industry, and beyond to share knowledge, foster innovation, and build collaborations that will shape the future of technology, engineering, and computer applications. The conference theme, Accelerating Digital Transformation for Sustainable Future, highlights our collective responsibility to address current challenges and drive impactful solutions in this digital age. Ketua Panitia ICTK 2024 Dr. Ari Endang Jayati STMT mengungkapkan perkembangan positif terlihat dari konferensi ICTK ini sejak pertama kali digelar. Diharapkan dengan terjalinnya kolaborasi dalam konferensi ini mampu memperluas dampaknya baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui konferensi ini diharapkan nantinya bisa menjadi peluang emas bagi dosen maupun mahasiswa untuk mempublikasikan karya mereka di platform terindeks Scopus dan IEEE. Finally, I sincerely hope that all participants will get the greatest benefit as well as gaining a pleasant experience during this conference in Semarang, Indonesia. I hope this event contribute to the advances of science and technology. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengangkat fenomena yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Semarang menggelar kuliah umum dengan tema Penegakan Hukum di Era Digital dan Media Sosial dengan menanggapi fenomena No Viral No Justice. Diharapkan kuliah umum ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswanya dalam bermedia sosial. Dengan menghadirkan Ketua DPD IKADI Jawa Tengah sekaligus advokat Dr. Aan Tauli, Fakultas Hukum Universitas Semarang sukses menggelar kuliah umum baru-baru ini di Auditorium Insinyur Wijatmoko. Kuliah umum bertema penegakan hukum di era digital dan media sosial dengan menanggapi fenomena No Viral No Justice ini. Dihadiri lebih dari 500 peserta baik secara offline maupun online melalui Zoom meeting. Kegiatan yang dibuka oleh Dekan FHUSM Dr. Amri Panahatan Sihotan ini diangkat berdasarkan fenomena yang ada di tengah masyarakat. Dekan FHUSM mengungkapkan tema yang diambil pada kegiatan ini dapat memberikan dampak yang baik ke depannya. Dan no viral yang ada, seperti kita ketahui bahwa teknologi sekarang ini kan sangat berkembang terus, terutama adalah yang berkaitan dengan alat komunikasi. Jadi sesuai dengan Undang-Undang yang terbaru nomor 1 tahun 2024 bahwa media sosial itu sebagai alat untuk komunikasi, jadi jangan disalahgunakan
ke hal-hal yang negatif. Hadir sebagai narasumber, Dr. Aan Tauli berharap kuliah umum ini menjadi awal mula kepedulian dalam meningkatkan sumbangsi dunia akademis pada kehidupan sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan diselenggarakannya kuliah umum seperti ini akan lahir karya-karya ilmiah yang nantinya dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum di Indonesia. Keinginan tahu yang tinggi, ya. Untuk harapannya ke depannya, Pak? Mungkin harapan ke depan ya, diskusi-diskusi maupun kuliah-kuliah seperti ini tidak hanya menjadi sebuah ajang berbagi keilmuan, tapi juga menjadi sebagai awal mula kepedulian untuk meningkatkan daripada sumbangsih dunia akademis itu kepada kehidupan sosial dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu dengan dari hasil kuliah umum ini lahir daripada karya-karya ilmiah. Mungkin setelah ini ditindaklanjuti dengan melakukan kajian, melakukan diskusi-diskusi selanjutnya, sehingga lahir karya ilmiah yang bisa menjadi masukan bagi penegakan hukum di Indonesia. Noviral Justice menjadi media pengawasan dan media transparansi bagi penegak hukum dengan cara melakukan pengawasan pada penegak hukum agar meningkatkan profesionalisme dan taat pada peraturan yang ada. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas 52 kepala keluarga dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta ke sejumlah daerah transmigrasi di Kalimantan dan Sulawesi. Pemprov Jateng usulkan transmigrasi tematik. Turut mendampingi Menko Agus Murti Yudhoyono, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno di halaman kantor Gubernur Jateng Kamis 6 Desember 2024. Sebanyak 52 peserta transmigran yang berasal dari 3 provinsi itu terdiri dari Jawa Tengah sebanyak 16 kepala keluarga atau 58 jiwa, Jawa Timur 16 kepala keluarga atau 65 jiwa, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 20 kepala keluarga atau 77 jiwa. Program transmigrasi selama ini mendominasi sektor pertanian dan perkebunan. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan berpenduduk lebih dari 284 juta jiwa, diharapkan ke depan ada program transmigrasi tematik. Pemprov Jawa Tengah mengusulkan program transmigrasi bisa tematik karena Indonesia sebagai swasembada pangan, maka tidak hanya pangan terkait pertanian tetapi pangan secara luas termasuk peternakan. Terkait dengan sektor peternakan, utamanya kebutuhan daging di Indonesia yang belum bisa dipenuhi, sehingga akan lebih baik jika ada transmigrasi tematik atau berbagai bidang. Salah satunya sektor peternakan sapi guna memenuhi kebutuhan daging nasional. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pihaknya mendukung usulan Sekda Jateng terkait penyelenggaraan program transmigrasi tematik, yaitu transmigrasi yang dikelola, diberangkatkan dan dijalankan sesuai dengan potensi kawasan setempat. Salah satunya transmigrasi maritim. Pada program transmigrasi tematik sektor maritim, pihaknya hanya memberikan rumah kepada peserta transmigran. Kemudian Kementerian Transmigrasi menggandeng dunia usaha dan stakeholder terkait. Menurutnya transmigrasi tidak hanya mendominasi sektor pertanian, tetapi juga peternakan, pariwisata, perkebunan, maritim, dan sebagainya. Apalagi luas wilayah Indonesia 2/3 adalah maritim atau lautan. Itu belum dieksplorasi secara maksimal. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan apresiasi Kementerian Transmigrasi dan stakeholder terkait yang telah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan transmigran. Pemerintah daerah termasuk Pemprov Jateng terus mengawal program transmigrasi yang diharapkan tidak sekedar memindahkan masyarakat dari daerah asal menuju lokasi transmigrasi, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara konkret. Adapun 16 kakak peserta transmigran asal Jateng berasal dari Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Kabupaten Magelang, Blora, Pemalang, Demak, Kabupaten Semarang, Batang, Kebumen, Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, dan Surakarta. Mereka akan ditempatkan di 4 lokasi: Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Lagading, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Kita melepas keberangkatan rombongan warga yang mengikuti program transmigrasi. Saya tentunya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Transmigrasi dan jajaran Kementrans yang juga telah mempersiapkan segala sesuatunya, dan mudah-mudahan bisa kita kawal bersama sampai dengan
masyarakat, saudara-saudara kita tadi bisa tiba di tujuan dengan baik dan selamat dan bisa memulai kehidupan barunya dengan baik. Kita juga masih terus mengawal program transmigrasi yang diharapkan bukan hanya sekedar memindahkan masyarakat menuju ke lokasi baru, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi kali ini, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraannya secara konkret. Inilah yang diharapkan dan yang menjadi visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kemungkinan akan ada transmigrasi tematik. Apa itu transmigrasi tematik? Transmigrasi yang diberangkatkan atau dikelola, dijalankan sesuai dengan potensi kawasan setempat. Bisa saja misalkan nanti ada transmigrasi maritim. Jadi kita hanya berikan rumahnya saja, tapi kemudian nanti kita bekerja sama dengan dunia usaha. Hari Senin juga nanti kami akan ketemu dengan Menteri KKP. Kemungkinan misalkan ada bantuan kapal dan nanti mereka melaut. Nanti mereka mengolah hasil usaha lautnya itu nanti ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Dari Semarang, Lili Sutiono melaporkan untuk USM TV. Program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya proaktif melakukan promosi agar semakin dikenal oleh masyarakat. Melalui gelaran Entrepreneurship Day, Prodi Farmasi juga menggelar open house bagi siswa sekolah agar dapat melihat secara langsung prodi farmasi. Para siswa sekolah dapat langsung berkeliling untuk melihat sarana, fasilitas, kegiatan studi, hingga program kerja unit kegiatan mahasiswa. Program studi farmasi menggelar event Entrepreneurship Daya. Pameran wirausaha ini tidak hanya memamerkan produk karya mahasiswa, namun juga sarana open house bagi para siswa sekolah. Para siswa dari berbagai sekolah ini dapat melihat secara langsung kegiatan Entrepreneurship Day dan juga berbagai sarana yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran, khususnya dari Prodi Farmasi. Penanggung jawab kegiatan open house, Dr. Anggita, mengatakan bahwa para siswa sekolah ini dikenalkan seputar dunia farmasi, sarana pendidikan hingga program kerja lembaga mahasiswa beserta prestasinya. Baik, jadi pada kegiatan open house ini kami mengundang siswa-siswa dari SMA yang ada di Kota Malang untuk bisa datang dengan tujuan agar lebih mengenal tentang program studi farmasi di Departemen Farmasi FKUB. Seperti itu. Jadi di sini nanti mereka akan diajak berkeliling untuk melihat program kerja apa saja dari program studi farmasi, kemudian prestasi apa saja yang sudah diraih oleh mahasiswa. Selain itu juga kami juga mengenalkan tentang proker dari himpunan mahasiswa farmasi, kemudian kegiatan MBKM inbound, yakni kegiatan mahasiswa baik di dalam kampus dan di luar kampus. Kemudian ketika ada mahasiswa asing yang masuk ke farmasi untuk belajar farmasi di Prodi Farmasi UB, seperti itu. Selain itu juga kami menyediakan mini praktikum, jadi untuk mengenalkan sedikit praktikum yang ada di farmasi. Kemudian kami juga menyediakan games untuk adik-adik. Melalui kegiatan ini, Anggita berharap keberadaan Prodi Farmasi semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para siswa yang ingin melanjutkan studi ke Universitas Brawijaya. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Keterbukaan informasi menjadi unsur terpenting yang perlu dimiliki lembaga publik. Komisi Informasi Pusat sambangi 10 lembaga publik terbaik dalam keterbukaan informasi. Salah satunya adalah Universitas Padjadjaran. Berikut laporan tim Divya Unpad TV untuk USM TV. Komisi Informasi Pusat lakukan visitasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di Universitas Padjadjaran Senin 2 Desember. Bertempat di ruang Livin Mandiri Rektorat Unpad, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Komisioner Bidang Kelembagaan KI Pusat Handoko Agung Saputro, serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin. Visitasi dan monef oleh Komisi Informasi Pusat ini dihadiri langsung oleh Rektor Unpad, Profesor Arif Syamsulaksan Karta
Tasasmita, Wakil Rektor 4 Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Profesor Widya Setiabudi, serta pengelola PPID di tingkat universitas dan fakultas. Dalam kunjungan ini, Komisi Informasi Pusat meninjau sejumlah data dan informasi yang dimiliki Universitas Padjadjaran, serta melakukan kunjungan ke unit layanan terpadu. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin MH menyebut, Universitas Padjadjaran dilakukan visitasi sebab termasuk 10 badan publik terbaik. Hari ini Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengagendakan untuk melakukan visitasi terkait dengan monitoring dan evaluasi badan publik tahun 2024. Visitasi ini adalah kegiatan atau tahapan terakhir dari Monep tahun 2024 yang kami pilih berdasarkan nilai-nilai terbaik dari 7 kategori badan publik. Jadi 7 kategori itu ya ada kategori kementerian, lembaga non struktural, lembaga negara lainnya, kemudian partai politik, perguruan tinggi ya dan juga pemerintah provinsi. Nah, dari 7 itu nilai yang terbaik dari ratusan peserta Monep pada tahun 2024 itu kita pilih 10 badan publik yang terbaik nilainya secara random, artinya kan dari kita campur menjadi nilai terbaiknya. Nah kemudian Unpad salah satu dari 10 badan publik tersebut yang kemudian kita lanjutkan dengan visitasi. Kendati demikian, Komisi Informasi Pusat memberikan sejumlah catatan agar informasi publik dapat mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Unpad juga dinilai layak menjadi role model implementasi keterbukaan informasi bagi badan publik lainnya. Memang tadi ada beberapa catatan yang kami sampaikan. Yang pertama misalnya berkaitan dengan bagaimana daftar informasi publik itu bisa menggambarkan bagi publik untuk mudah memahaminya, mudah menerjemahkannya sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang macam-macam. Dan saya kira ini nanti harus diperbaiki di tahun 2025. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi PPID Unpad Dandi Supriyadi PhD menyebut Unpad menjadi satu dari 4 klaster perguruan tinggi yang masuk dalam 10 besar badan publik terbaik secara nasional. Visitasi dan Monef ini juga dinilai sebagai masukan bagi Unpad untuk melakukan perbaikan dan evaluasi untuk semakin baik di tahun depan. Jadi hari ini adalah jadwalnya visitasi dari Komisi Informasi Pusat dalam rangka menilai keterbukaan informasi di Unpad khususnya yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Gitu. Jadi tidak semua badan publik divisitasi oleh Komisi Informasi. Dalam klaster perguruan tinggi negeri, Unpad menjadi satu dari 4 yang masuk ke dalam 10 besar nasional, gitu. Jadi 10 besar ini adalah lintas kategori, lintas klaster, dan diantaranya ada kementerian, ada BUMN, dan dari PTN itu ternyata Unpad masuk ke dalam salah satunya. Jadi visitasi ini sebenarnya kami menilainya bukan sekedar penilaian atau pengujian begitu. Justru ini merupakan kesempatan kami untuk mendapatkan insight ya, masukan-masukan dari para komisioner mengenai apa yang selama ini kami lakukan sebagai PPID yang ternyata masih banyak kekurangan. Dan dalam visitasi ini juga kemudian para komisioner memberikan koreksi, perbaikan dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik di tahun depan. Jadi visitasi ini menjadi evaluasi buat kami untuk dinilai kembali di tahun depan menjadi lebih baik. Keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengawasi pengelolaan perguruan tinggi, serta bertanggung jawab dan berorientasi pada pengelolaan sistem informasi yang baik. Dari Jatinangor, Sumedang, Bayu Murti melaporkan. Pemirsa, beragam lomba hewan peliharaan dan talk show kesehatan hewan memeriahkan Pet Carnival yang digelar program studi kedokteran hewan Universitas Hasanuddin. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana kemeriahan GOR JK Arenatorium Universitas Hasanuddin Makassar dalam gelaran Veterinary Festival 2024.
Pet Carnival ini diadakan program studi kedokteran hewan 30 November hingga 1 Desember 2024. Pet Carnival yang diadakan untuk memperingati HUT ke-14 Prodi Kedokteran Hewan ini melibatkan sejumlah instansi dan komunitas hewan yang turut memeriahkan kegiatan 2 hari tersebut. Mulai dari Balai Veteriner Maros, Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan, Dokpet Klinik, Komunitas Ayam KT Makassar, juga komunitas pecinta hewan Maros. Pengunjung yang datang pun terlihat menghampiri setiap booth. Mereka juga terlihat bermain dengan hewan peliharaan yang ada. Ketua Panitia Muhammad Ardiansyah Nurdin mengatakan jika kemeriahan Pet Carnival tahun ini juga diisi talk show dan ragam perlombaan. Mulai lomba anjing dan kucing sehat, kucing makan, merpati race, fashion show hewan, juga lomba mewarnai bagi TK dan SD. Ada juga lomba bagi mahasiswa berupa poster, supporter, hingga Class of Champion yang memperebutkan piala bergilir. Pet Festival ini adalah kegiatan kita tahunan untuk dari Prodi Kedokteran Hewan. Jadi ini adalah kegiatan kedua setelah tahun lalu. Yang tahun lalu itu kita namakan Vet Expo. Nah, tahun ini kita membawa semangat baru dengan mengubah namanya dari Vet Expo menjadi Vet Festival. Karena kita merasa bahwa kegiatan seperti itu kan harus dia ceria ya, harus betul-betul menyenangkan untuk semua orang. Makanya kita mengambil nama Vet Festival. Nah, dari kegiatan ini semuanya kita berharap bahwa semua kerjasama, baik itu kerjasama antar instansi dengan teman-teman dari program studi kedokteran dan juga teman-teman komunitas dan juga semua masyarakat itu bisa turut serta untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan ini. Nah, kegiatan ini bisa teman-teman lihat bahwa kan ada booth-booth komunitas semua yang bekerja sama dengan program studi kita undang, terus teman-teman komunitas yang sering berinteraksi dengan rumah sakit dan juga dokter-dokter hewan nantinya, dan juga teman-teman masyarakat serta adik-adik mahasiswa juga yang hadir pada hari ini. Eli Yakim dari komunitas Toraya Dog Lovers yang mengikuti hewan peliharaannya dalam lomba anjing dan kucing sehat mengaku senang bisa tampil memeriahkan karnival untuk kedua kalinya. Kalau kami di sini sebagai komunitas Todole mengisi booth sama meramaikan lomba kesehatan hewan khususnya anjing. Tahun ini sudah kedua kalinya kami ikut. Tahun lalu kami juga diundang dan kami juga ikut lomba fashion show bersama teman-teman komunitas Todolo. Veterinary Festival 2024 yang bertajuk The Animal Kingdom Celebration ini sekaligus juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU dengan sejumlah instansi, termasuk dengan Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan. Zulkarnain Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, melalui tari, musik gamelan, pagelaran busana tradisional dan kuliner, warga Amerika Serikat yang tergabung dalam International Club of DC belajar mengenal Indonesia. Beranggotakan pekerja profesional, mereka hadir di acara Spirit of Indonesia A Cultural Archipelago di Kedubes Republik Indonesia November lalu. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menciptakan tarian Batak sama tari Kalimantan. Keberagaman budaya Indonesia menjadi daya tarik yang membawa warga Amerika di Washington DC datang ke gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia pertengahan November lalu. Ini kan diplomasi publik ya, Mas. Jadi selain kita ingin menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat dengan budaya kita yang indah banget, musik kita yang indah gitu ya, dengan makanan yang enak, juga ada kesempatan networking juga. Selain melalui tarian dan musik, acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago juga menampilkan fashion show serta menghidangkan makanan khas Indonesia. Digagas oleh International Club of DC, organisasi pekerja profesional dengan 40.000 anggota ini rutin bekerjasama dengan 80 kedutaan besar yang ada di ibu kota Amerika. And our mission is to help the people who live in Washington DC get to know the other countries and the embassies. So by having cultural events and bringing them into the embassies, they can learn more about the culture, tourism and travel. Berkolaborasi dengan KBRI dan Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, acara ini menampilkan bintang tamu Rianto, penari lengger lanang asal Banyumas yang kini bermukim di Jepang. Ya, kali ini saya memperkenalkan tari lengger bagi masa yaitu lengger Batak, karena sekarang generasi untuk lengger lanang kan sudah semakin jarang dan saya ingin memperkenalkan di
Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk negara yang ada di Banyumas. Acara budaya seperti ini nampaknya berhasil memikat warga Amerika yang hadir, bahkan menumbuhkan niat untuk berkunjung ke Indonesia. Beautiful. I think it's really wonderful. I really hadn't before had much exposure to Indonesian culture. Dari Washington DC, Genira Pratama, Yogi Laksono, dan Nia Iman Santoso, VOA.